Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Komitmen tanpa kompromi dalam upaya memberantas peredaran narkoba kembali ditegaskan Kapolres Metro Bekasi yang akrab disapa Bunda Kapolres. Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon telah dipulangkan ke tanah air. Polres Ngawi menggelar penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah penerimaan Polri tahun 2026. Informasi pertama pemirsa, komitmen tanpa kompromi dalam upaya memberantas peredaran narkoba kembali ditegaskan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Sumardi yang akrab disapa Bunda Kapolres, yaitu melalui operasi senyap di kawasan Kampung Kafling, Cikarang Utara. Polisi berhasil mengungkap jaringan peredaran obat keras ilegal. Tuh, banyak nih jualan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 922 butir tramadol dan 23 butir alprazolam dari berbagai titik. 2 orang pelaku ditangkap, sementara 2 lainnya masih diburu karena diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Petugas juga berhasil menghentikan 2 pengendara motor di klaster kedua, ditemukan 6 butir tramadol dan 2 eksimer yang berasal dari wilayah Sukaraya, Karangbahagia. Tambahan 25 butir tramadol dan uang tunai sebesar Rp50.000 turut diamankan. Kapolres menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi pelaku narkoba. Penindakan tegas akan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda. Polres Metro Bekasi juga mengedepankan edukasi dan pencegahan dengan melibatkan para warga. Masyarakat diajak aktif memberikan informasi melalui CLBK atau curhat langsung Bunda Kapolres. Dengan sinergi warga dan aparat, diharapkan kawasan Kampung Kafling bebas dari peredaran obat keras dan tercipta lingkungan aman, nyaman, dan kondusif. Dari Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, setelah masuk dalam daftar pencarian orang selama kurang lebih 7 tahun, tersangka Pulan Wonda alias Kamenak kini menjalani proses hukum lanjutan di Jayapura setelah sebelumnya diamankan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Pada Sabtu tanggal 4 April 2026, tersangka dipindahkan ke Jayapura dan tiba di Bandara Sentani sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Timur dengan pengawalan personil Satgas Operasi Damai Kartens 2026. Proses pemindahan dilaksanakan sesuai prosedur dengan pengawalan ketat serta tetap memperhatikan hak-hak tersangka. Wakasatgas Humas menyampaikan bahwa seluruh tahapan berlangsung aman, profesional, dan transparan sesuai ketentuan. Setibanya di Jayapura, tersangka langsung menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari prosedur penanganan. Kepala Operasi menegaskan seluruh rangkaian penindakan dan pemindahan dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Tiba di Bandara Sentani. Saat ini tersangka tengah menjalani proses pemeriksaan oleh tim investigasi dan penyidikan. Dengan pengawalan personil akan terus dikembangkan untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Proses pemindahan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menegaskan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi menjaga stabilitas keamanan di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens dalam hal ini kami mengedepankan standar operasional prosedur, di mana kami juga melakukan pengawalan ketat mulai dari Puncak Jaya sampai di Jayapura ini. Kita juga melakukan tindakan penegakan hukum secara profesional dan juga transparan, di mana di sini dibuktikan di mana hak kepada tersangka juga kita berikan, yaitu salah satunya termasuk pendampingan dari pihak keluarga tersangka
mendampingi sampai di Jayapura. Dari tim Satgas Humas Operasi Satgas Damai Operasi Damai Kartens 2026 melaporkan untuk Polri TV. Di mana Di Jawa Timur, pemirsa, pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika kembali berhasil diungkap oleh jajaran Polres Jember. Berikut laporan Brigpol Eno Marita, personel Humas Polres Jember, Polda Jatim. Pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika kembali berhasil diungkap oleh jajaran Polres Jember. Dalam kurun waktu 1 bulan, tepatnya sepanjang Maret 2026, aparat kepolisian mencatat capaian signifikan dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah ini. Kami dari Polres Jember hari ini melaksanakan press release pengungkapan peredaran gelap narkoba yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba Polres Jember selama periode bulan Maret tahun 2026. Alhamdulillah kami berhasil mengungkap 15 kasus dan mengamankan tersangka sebanyak 18 orang, terdiri dari 17 laki-laki dan 1 orang perempuan. Yang pertama, pengungkapan kasus narkotika sebanyak 14 kasus dan kami berhasil mengamankan 17 orang. Dan barang bukti yang berhasil diamankan yakni narkotika jenis sabu-sabu seberat 35,99 gram. Modus operandi dari para pelaku ini, mereka mengedarkan narkoba untuk mencari keuntungan yang kemudian digunakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya, untuk pengungkapan kasus Okerbaya, ini berhasil diungkap 1 kasus dan diamankan 1 orang tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu pil trihexyphenidyl sebanyak 81 butir. Untuk modus operandi dari pelaku, yakni menjual sediaan farmasi berupa obat keras secara bebas tanpa izin edar dan resep dari dokter. Jadi para pelaku ini memanfaatkan fokus petugas Polri yang sedang mengamankan arus mudik dan arus balik. Kami mendapatkan informasi bahwa di Desa Karangbayat ini ada jual beli sabu yang sangat bebas dilakukan di pinggir jalan di sebuah rumah kosong. Kami bentuk tim, kami berangkat ke sana, dan betul adanya pada saat kita melakukan upaya paksa, kita memasuki rumah kosong tersebut, di dalamnya sudah ada sekitar 9 orang yang sedang melakukan aktivitas memakai sabu. Hasil kegiatan tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti yakni 6,85 gram narkotika jenis sabu, timbangan digital, beberapa pipet kaca dan bong uang tunai yang berhasil kami amankan sejumlah Rp33.200.000, 15 buah HP Android, senpi genggam rakitan jenis revolver, 4 buah senapan laras panjang jenis PCP, 12 buah sajam berbagai jenis, yakni celurit maupun badik dan pisau, dan 1 jenis samurai. Dari Jember, Jawa Timur, Humas Polres Jember melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, menemani aktivitas Anda pada siang hari ini kami informasikan lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saya ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau lancar. Dan dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol Airport terpantau juga masih relatif lancar pada siang hari ini. Kemudian dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada siang hari ini juga masih ramai lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang begitu signifikan di kawasan ini. Namun bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap untuk selalu berkonsentrasi, menjaga jarak aman dan juga menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Bergeser ke lokasi yang kedua, kita pantau di JPO Polda Metro Jakarta Selatan. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan terpantau ramai lancar pada siang hari ini, didominasi oleh kendaraan roda 4. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap untuk berkonsentrasi dan mengupdate terus informasi terkait dengan perubahan lalu lintas di kawasan ini.
Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang, pada siang hari ini juga terpantau ramai lancar. Harap bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat. Untuk itu kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berhati-hati dan tidak memarkirkan kendaraan Anda di median jalan yang akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Korlantas Jakarta Selatan. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau pada siang hari ini relatif lancar dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah tol Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dari kedua arahnya terpantau ramai lancar. Harap berhati-hati dan tidak berhenti atau melintas bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan hanya untuk kendaraan-kendaraan tertentu saja. Dan kita berlanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau di CCTV kami. Dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau lancar. Kemudian dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto pada siang hari ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat. Harap bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk antisipasi aktivitas dari masyarakat dan juga antisipasi aktivitas masyarakat yang menyeberang jalan dikarenakan kawasan ini minim akan jembatan penyeberangan orang. Untuk itu selalu perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Untuk informasi terupdate Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan juga Anda dapat mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian informasi dari Brigadir Susar, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.